kembali lagi di Ngebot Podcast bersama Jawir di sini dan Ferry di sini dengan opening yang gak enak. Bangsat. Iya tapi kan itu emang jadi ciri khas. Oke, ternyata itu ciri khas kita ya. Diingat-ingat lagi ya. Itu walaupun meresahkan kuping ya. Emang brengsek emang ini opener deh ini ya. Ya kali ini kita nggak berdua doang nih. Iya. Mau undang siapa kita kali ini nih? Ngundang ini pakar hukum. Asik. Yang lagi garap tesis nih. Asik. Aku lihat di wallpaper laptopnya nih ya. Dia itu nulis tesis the happiness and when it started ya. Asik. Mas Dimas di sini. Oh, alias Om Dimtut. Oke, say hi dulu dong. Halo. Gimana kabar Om? Alhamdulillah baik. Siap. Ngopi dulu ya. Ngopi siap. Ngopi ya. BTW cu. Kali ini aku lagi ini apa ya? Mau sharing pengalaman yang nggak enak banget, sumpah cu. Apa nih? Nggak enak pasan banyak deh bang. Nggak enak. Iya sih hidup nggak enak mulu ya. Jadi gini cu. Apa? Kan kemarin ini aku habis main-main gitu ya. Jalan-jalan gitu kan refreshing gitu. Asik. Healing. Enggak sih enggak. Sekarang lagi musim tuh jalan-jalan dikit disebut healing. Ngentot. Males aja itu mah pengen keluar gitu. Keluar doang bilang healing. Gini cu ceritanya cu. Gimana? Pengalaman gak enak itu oh ya sebelumnya gini dulu. Mungkin cerita yang bakal aku sharing ini akan menyinggung beberapa kaum atau komunitas tertentu ya. Waduh, apaan nih? Ya komunitas-komunitas yang berwarna-warni gitu. Aduh, Reza bahayanya di Jawir bahaya terus nih Mas Sumba kalau ngangkat topik nyerempet. Tapi tujuannya nggak gitu. Ini cuman ya pure kekesalan aja. Kekesalan. Karena mungkin emang nggak ya apa ya? Aku anti enggak. Cuman di beberapa itu ada yang keterlaluan lah gitu. Oke, kita sebut apa dulu nih biar kita nggak kepo nih. LGBT gitu. Oh, pelangi. Nah, pelangi. Nah, jadi kemarin itu aku lagi jalan-jalan cuy. Lagi jalan-jalan, terus ketemu nih sama salah satu katakanlah oknum lah ya, oknum komunitas pelangi gitu ya. Jadi aku lagi jalan-jalan, terus lagi ngerokok santai nih di pinggiran trotoar gitu. Iya. Nah, pas lagi ngerokok, ada orang yang deketin nih cowok nih. Men, ganteng men, sumpah men. Ganteng banget. Biasanya yang kayak gitu badannya gimana nih? Agak tinggi kah? Agak kekar dikit kah? Kalau kayak gitu kayaknya lebih enak tanya ke yang banyak pengalaman. Anjir. Gimana? Pernah menemukan sosok seperti itu, Mas? Sekilas sih. Sekilas. Kayak hawa-hawa takut itu. Waduh, ini orang. Ya jadi gitu emang cakep gitu ya. Ya sebagai cowok pun aku mengakui dia itu ganteng terus bodinya oke lah gitu. Iya. Kayak yang nge-gym gitu kan. Nah, jadi dia itu nawarin ya kenalan gitu biasa. Terus tanya-tanya masalah rokok, masalah apapun itu. Sampai akhirnya dia tanya soal orientasi seksual gitu. Anjing. Yeah. Itu berapa lama ngobrol bisa sampai ke direct obrolan ke situ tuh? 15 menitan ada kali, 15 menitan. Cukup singkat sih ya untuk langsung nanya ke poin itu ya. Sumpah. Nah, lanjut. Dan ya kalau misalkan tanya orientasi seksual nggak masalah dong ya, maksudnya ya orang berhak tanya orientasi seksual. Yang lebih masalah yang jadi masalah adalah yang bikin aku kesel itu dia itu kayak ngajak men. Merinding. Udah tahu ngajak ngibra ya. Pokoknya dia udah diajak nggak bener-bener deh. Ya gitu deh pokoknya. AAT. Kesel aja. Tahu nggak AAT? Apaan tuh? Hati-hati tusbol. Bangsa. Tapi Mas, kita ngomongin gini kira-kira bakal dijerat hukum gak nih Mas? Jerat pidana gak? Iya nih, aduh. Karena di Indonesia belum dilegalin sih, kalaupun ada yang nuntut nggak akan bisa diproses. Nggak bakal ya? Nggak bakal. Berarti sebenarnya secara goblok kita aman gitu. Aman. Apalagi kan kita nggak sebut nama. Kalau sebut nama kan itu kan lebih ke personal kan. Itu kita bisa dituntut dengan apa somasi atau apa gitu kan. Tapi kan kalau udah bawanya komunitas kan ya it's okay atau ya lagian pun ini apa ya kayak
aku itu kayak ngomongin bukan semuanya gitu. Bukan. Bahkan teman-temanku mungkin bisa dibilang banyak ya yang kayak gitu. Cuman mereka nggak nyebelin ini gitu loh, dan nggak separah ini. Dan gitu. nggak sefrontal hadi umur, Nah, terus gitu. nggak nanya ke orang asing gitu ya. Apalagi untuk ngajak orang masuk ke circle mereka. Si anjing, emang aku kelihatan gay banget so. Kamu pas kesananya pakai lekton apa gimana? Enggak sih, aku pakai kutang. Mungkin mancing fetish mereka gitu. Anjing. Nah, ya itu sih sekedar apa ya, kekesalan aja yang pengen aku. Berharap didekin cewek malah datangnya cowok dengan Emang cuy, sekian lama semenarik itu anjing. sekian lama ngejomblo malah yang datang cowok ya. Emang. Nah, dari sini nih ya, aku pengen sharing-sharing aja sih sama kalian berdua gitu. Pernah gak sih kalian ngalamin yang kayak gini gitu? Tadi kan gue udah ya. Masih mas dulu deh. Apa nih? Aku cukup singkat soalnya. Ini cerita yang kayaknya pernah ngalamin serupa kayak tadi Jawir nih. Oh berarti yang udah ada perbuatannya ya? Iya. Iya. Kalau ada perbuatannya sih seingat aku dulu dari zaman sekolah. Sekolah tuh dulu ini sama adalah kepala sekolah pas zaman aku SMP. Sorry. SMP. Kelas Jadi, berapa nih mas? kelas 1 apa kelas 2 ya lupa. Jadi kan siswa pindahan. Jadi ada urusan lah dipanggil ke kepala sekolah gitu. Asik. Nah di situ cuman berdua tuh. Bokep banget nih. Udah kayak fantasi banget kan. Habis itu Ada udah tuh di ruangan berdua. Jadi awalnya sih masih normal lah ngobrol-ngobrolnya tentang akademis gitu. Tapi makin kesini makin menjurus gitu. Jadi obrolannya tuh kayak udah ke hal-hal pribadi deh, kayak kencingnya udah lurus belum, udah pernah ngocok belum, anjing nih orang nanyain apa nih anjing, masih polos juga kan. Jadi lebih ke trauma sih kalau itu mah, pengalaman trauma. Tapi kalau yang lain-lainnya mah lucu-lucu aja. Tapi emang dia terkenal ini mas? Kalau di komunitas kayak SMP gitu sih emang udah terkenal orangnya, pemayu, terus internal SMP berarti ya? Internal SMP lah. Terus komunitasnya mungkin sesama guru atau kepala sekolah gitu. Jadi dia emang udah terkenal gitu. Jadi orang ya udah paham lah gitu. Dan cenderung menghindari. Sorry mas, dia nikah gak sih mas? Oh kalau untuk personalnya kurang tahu. Oh kurang tahu tahu ya? Kurang tahu. Gila. Pokoknya udah tua aja ya. Nggak tahu sih istrinya ada apa enggak. Kepala 3, kepala 4 gitu? Kepala 4. Kepala 4? Pas masih SMP itu udah kepala 4. Ini kayak disuka bapak tau gak sih? Itu genrenya tuh udah serem lah pokoknya. Gue pernah Tai banget anjing. Gue pernah googling suka bapak gak sih? Aneh lah gitu enggak ada. Isinya yang masih normal, mending enggak usah di-search ya selagi selagi situs bokep tuh masih ada yang bisa ngeliat tete cewek anjing. Tapi gue pernah ngalamin. Ini sih lebih kayak mungkin bukan, kalau bicara soal kayak komunitas pelangi atau misalnya di dalamnya kan gay ya gitu. Nah itu kan masih berpenampilan sebagai cowok ya. Nah kalau aku lagi ke lebih orientasi seksual yang mirip, tapi dia berpenampilan sebagai cewek. Banci dong gitu. Paling itu mentoknya di Banci itu pernah lagi balik ini sama temen ngeband malam-malam di jalan. Itu emang jalan terkenal banget, tempat para banci itu untuk mencari mangsa mereka ya. Mencari mangsa pelanggan. Di situ lagi nggak sengaja motor tuh mogok cuy. Motor temen pakai Vespa. Motor mogok, disamperin. Temen aku malah godain. Aku yang apa ya? Yang gelian sama orang kayak gitu tuh. Ya mas, maunya kapan? Bisa anjing. 30.000 gak kena gigi. Nyisain bulu doang. Aduh, bayangin punya barang yang sama. Terus nyicipin barang. Udah stop bro. Anjing. Anjing adu pedang kosam. Tapi cuy. Ada sedikit apa ya? Stigma menarik dari mereka ini ya. Oknum ini ya. Apa ya? Dari kayak
Oke. Sebelumnya kita bedain dulu ya antara si banci dan gay ini ya. Iya. Atau penyuka sesama jenis dalam khusus pria gitu. Banci itu kan kita tahu sebagai pria yang berpenampilan kemayu gitu ya. Ya. Atau berpenampilan seperti perempuan. Mengenakan pakaian perempuan, sedangkan gay ini lebih ke orientasi kan. Orientasi. Nah, jadi aku mau ngomongin soal gay lagi nih. Ada beberapa stigma tentang gay yang banyak beredaran di media sosial gitu ya. Satu, gay ini atau orang-orang yang punya orientasi seksual sesama ini, mereka lebih cenderung berfisikal atraktif, menarik gak sih gitu, kayak mulai dari nge-gym gitu kan, ototnya gede-gede, terus ganteng gitu. Iya. Kalian sepakat gak sih cuy? Iya sih, kayak gitu sepakat. bahkan ya ini kadang juga denger di berita seorang apa ya, aduh nyebutnya apa sih ya, Public figure. ASN. Oh, ASN. Yang berseragam ngeri-ngeri itu juga kan ada isunya loh ya, yang dia itu gay dan pacarannya di luar itu kan, dan ya itu kan pernah denger kan gue kayak gitu kan, pernah denger ya Mas ya, kayak gitu kan. Nah itu juga tuh ya, badan juga kan ngaruhnya juga gede-gede itu juga. Ya emang begitu sih, emang menariknya Aneh itu. Gitu. Padahal mereka punya badan keker yang otomatis cewek pun akan tertarik nggak sih? Ya harusnya kan. Karena prinsipnya juga sama kayak yang straight juga lah, cewek ke cowok. Karena kan cewek juga suka ngeliat cowok yang menjaga penampilannya, bersih, terus yang kekar gitu kan. Begitu juga cowok ngeliat cewek sukanya yang suka bersih-bersih, yang bodinya besar gitu. Sama juga. Atau mau cowok ke cowok atau cewek ke cewek juga sama gitu. Atau gini nih Mas, aku punya pikiran liar Mas. Kenapa mereka nge-gym gitu? Aku sih mikirnya gini. Udah ketebak anjir. Aku sih mikirnya gini. Stamina. Jadi gini, buat untung Purwaceng belum go ini loh, go nasional loh. Tapi mereka bahaya mereka. Otot kanan kirinya sama nggak ya tangannya? Gak tahu. Kalau yang aku temuin kemarin sih kayak proporsional. Aku mikirnya gini cu. Mereka itu ngelatih tangan gitu, stamina, tenaga buat nekep korbannya bangsat. Biar gak lari gitu. Ayo lo udah ketemu kemana anjing. Sedangkan badanku kan kecil-kecil gimana gitu ya cuy, bangsat. Atau mungkin gitu cu, mereka itu ngincer-ngincer orang yang yang kelihatan lemah gitu dengan keadaan mereka yang kuat gitu, dengan dibarengi latihan gym mereka yang sering gitu. Menurut Mas masuk akal nggak Mas? Dari yang pernah aku tahu ya, kalau orientasi kayak gitu tuh cowok ke cowok juga tetap ada bagian ceweknya, ada yang bagian yang cowoknya. Jadi yang jantannya ada yang betinanya. Nah kebanyakan tuh yang jaga itu tuh jantannya. Ada yang jadi lubang. Kalau betinanya yang maksudnya ya ada yang parkirnya dong, yang ada garasinya dong. Yang betinanya tuh yang inilah pokoknya yang meling banget, udah kayak cewek gitu. Kalau itu pasti yang cowoknya. Kayaknya sih. Iya. Tapi cuy, apakah banci itu pasti gay? Pertanyaan menarik nih, serius. Menurutku menarik banget sih, karena banci ini kan mereka nyari pelanggan ya, satu. Kedua, ya pelanggannya pasti cowok dong. Tapi ini ya. Ada fun fact yang baru aja aku lihat di acara ya, di YouTube, acara Surya Insomnia sama Mongol. Dia itu ada banci, tapi orientasi seksualnya masih normal cuy. Nah itu menariknya loh. Di situ aku di situ masih bingung tujuan seksual tujuan dia menjadi banci hanya sebatas untuk menghibur. Ya mungkin gitu kali ya. Kalau aku berangkat dari disclaimer yang udah disebutin tadi tuh, banci itu kan berarti cowok yang berpenampilan seperti perempuan tapi orientasinya sama, maksudnya sesama penyuka. Nah kalau gay kan nggak mementingin penampilan tapi cowok juga gitu. Berarti kalau dilihat dari penampilan, gay sama banci itu penampilannya beda jelas. Tapi kalau apakah gay sama banci itu sama orientasinya? Sama. Jadi harus diperjelas dulu apakah sama apanya dulu nih. Terus kalau banci juga kan kebanyakan orientasinya selain sesama laki-laki dia juga uang.
Nah, kalau gay itu orientasinya tuh lebih ke kesenangan personal gitu. Jadi dia nggak terlalu menunjukkan, nggak Iya, terlalu benar, apa. benar, Jadi benar. kalau banci itu udah Benar, jelas benar. lah, terpampang nyata di depan Benar. mata, ada tempatnya Ah. dan kayak lokalisasi gitu. Benar, Jadi orang tahu kesana mau ngapain gitu. Dan setuju sih kalau misalkan banci itu sebagai ranah hiburan atau entertain ya bagi mereka ya. Karena ada yang kowe pernah kan ngamen di jalan kayak banci gitu kecelakaan itu mungkin mereka seperti itu mereka normal cuman kayak buat kayak hiburan dan mereka mengamen dengan cara apa ya bergaya seperti banci yang seperti cewek-cewek feminim terus gitu kan suaranya ngebas woi kalau nggak dikasih duit kan woi bayar ya mungkin itu ya juga sih ya, tapi apa ya cuy kadang kayaknya nggak semua orang terhibur loh, termasuk aku cuy gara-gara ya banyak bukan banyak ya gara pengalaman kayak gitu geli sendiri gitu lihat iya banyak, emang cuy. sih emang cuy aku juga gitu trauma cuy trauma Gitu, trauma ya buat banci-banci di luar sana atau gay di luar sana sorry tuh saya nih ya kita nggak bermaksud untuk memojokkan atau menjelek-jelekan gitu tapi tolong jangan nyerang kami itu Lebih manusiawi lah, lebih jinak lah. iya Jangan gitu. terlalu sadis. Atau kalau mau cari apa ya, yang mau PDKT carilah lewat dating app gitu kan lebih enak gitu. katanya juga udah ada aplikasi khusus Emang banyak, ada. Ya gitu deh ya. gitu ya aduh Ya udah goodbye. Bangke. Udah. Thank you.